Oke, baik ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam untuk teman-teman semua. Jadi ini pertemuan kedua kita di mata kuliah logika dan teknik pemrograman. Jangan lupa untuk yang belum absen di Google Form ya. Soalnya saya nggak akan absen, jadi langsung ambil dari Google Form nanti. Untuk teman-teman semua yang belum, coba dihubungi ketua kelasnya. Ada yang sakit tapi tadi satu orang tuh saya dari laporan. Jadi untuk pertemuan kedua kita kali ini, untuk materi bisa langsung teman-teman ambil semuanya di situs e-learning ITTS ya. Bagi yang belum pernah login, cobalah login main-main sekali-kali gitu masuk itu. Itu juga udah ada tugas yang saya tempelkan, nanti teman-teman semua bisa cek, bisa download. Kalau misalnya dia tidak dimengerti, silahkan tanya. Nah, jadi untuk tugas itu bisa diselesaikan mau 1 hari, mangga mau nunggu sampai deadline silakan, tapi lebih bagus lebih cepat lebih baik lah. Insya Allah sih habis materi ini juga bisa menyelesaikan kok. Oke ya, jadi pada pertemuan kita kali ini ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu pertama adalah konsep logika dan algoritma, kemudian ciri-cirinya seperti apa sih algoritma itu, dan yang terakhir adalah konsep dari algoritma itu sendiri, kemudian program itu apa, dan bahasa pemrograman itu apa. Mungkin untuk teman-teman semua yang pernah ngoding di SMK ataupun pekerjaan yang bersinggungan dengan IT, udah nggak aneh dengan hal-hal ini, dengan bahasa istilah-istilah ini. Tapi beda ceritanya kalau misalkan teman-teman ada yang belum pernah sama sekali tahu tentang dunia IT. Nah, pertama kita akan bahas tentang pengertian logika dulu. Jadi tentang logika dan algoritma. Apa itu logika? Secara konsep, secara bahasa ya, secara bahasa logika kan berasal dari bahasa Yunani itu namanya logos. Logos itu ilmu, gitu. Kalau misalkan kita tarik secara general, logika itu ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi kalau untuk mata kuliah algoritma atau logika dan teknik pemrograman ini orang-orang IT harusnya itu udah nggak pakai perasaan ya. Jadi kita menggunakan logic. Nah, biasanya yang pakai perasaan itu kan kaum perempuan tuh. Nah, untuk di IT ini ya usahakanlah jangan pakai perasaan ya, tapi pakai logik ya. Gitu. Nah, yang namanya logika itu kan identik dengan penalaran ya, dengan masuk akal atau penalaran gitu. Betul nggak? Biasanya kan logik nggak sih gitu, atau logis nggak sih suatu pernyataan. Nah, jadi yang disebut dengan logika itu harus masuk akal, harus masuk ke dalam penalaran, ataupun logika ataupun pernyataan ataupun yang dipikirkan oleh orang lain, seperti itu. Dan pastinya harus dengan fakta-fakta yang ada, terlebih seperti itu. Saya ulangi ya, yang namanya logika itu kan identik dengan masuk akal ataupun penalaran, ya. Sedangkan yang namanya penalaran itu adalah suatu bentuk pemikiran. Nah, pemikiran itu kan belum tentu benar, tapi juga belum tentu salah.
Oh, Mas Doni seneng nih ditinggal. Seneng ya nek Rano dosen ini ya. Jadi kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini. Wih, langsung cukup aja. Slow, bos, slow. Udah connect lagi nih. Atas nama Atta Esa, Pak. Emang ya, Bang Esa ini paling senang kayaknya. Senang sekali tuh, Pak. Kesalahan teknis. Wifi tetangga mati. Pakainya Indigo, Pak. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Nah, tadi kita sampai logika ya. Sekarang kita lanjut ke algoritma. Jelas nggak suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, siap. Nah, kita lanjut untuk algoritma. Yang namanya algoritma, nah itu tuh sebenarnya algoritma itu nama orang. Algoritma itu nama orang, yang mana dia itu adalah ilmuwan Arab ya. Yang namanya itu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizm. Nah, ini nih yang namanya al-Khwarizm. Kalau sama orang Barat, lidah orang Barat itu kan nggak susah untuk melafalkan bahasa Arab. Jadi disebut itu algoritma. Algoritma lambat laun jadi algoritma gitu. Jadi dari kata serapan algoritma diserap ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa asing menjadi algoritma. Dari situlah asal muasal kata algoritma itu tercipta. Kenapa sih kok bisa gitu? Ada yang namanya algoritma. Emang siapa sih beliau gitu sampai bisa menjadi sebuah menjadi seorang yang mempunyai kontribusi besar. Jadi beliau itu merupakan salah seorang penulis yang mana telah menuangkan pikiran-pikirannya itu untuk memecahkan suatu masalah dengan secara sistematis gitu. Nah, bisa kalau misalkan nanti nih, kalau misalnya ada pelajaran yang berhubungan dengan matematika ya, aljabar linier, nah itu dari algoritma itu orangnya. Jadi kesimpulannya algoritma itu adalah suatu penyelesaian masalah. Jadi bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang logis. Jadi harus terstruktur. Ingat ya, harus terstruktur. Nah, logika dan algoritma ini berkaitan erat. Karena ilmu ini mempelajari cara penyelesaian masalah berdasarkan urutan langkah. Langkah-langkah yang terbatas. Kenapa bisa disebut terbatas? Karena harus ada keluaran. Harus ada N-nya, di mana yang posisi akhirnya itu. Outputnya apa? Seperti itu. Nah, dan ini disusun secara sistematis. Ya, disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis. Dari itu logika ya, mulai dari sekarang silakan asah logika teman-teman semua dengan game segala macam banyak lah metode-metodenya. Jadi gimana sih cara menyelesaikan suatu masalah itu. Nah, contoh. Maksudnya apa sih tentang logika dan algoritma? Nah, di sini saya telah mempunyai sebuah ilustrasi yang mana mempunyai dua buah gelas. Ada, anggaplah gelas pertama itu namanya gelas A yang berisikan teh. Dan gelas yang kedua itu namanya adalah gelas B dan ini berisikan kopi. Gelas B ini. Kira-kira enak yang mana? Teh atau kopi? Kopi, Pak. Enakan susu sih sebenarnya, Bang. Jadi gini, Berat. apa yang akan kita lakukan sekarang? Ya, apa yang akan kita lakukan sekarang? Contoh kasus, ini saya punya dua gelas nih. Ada gelas A, ada gelas B. Gelas A isinya teh, gelas B isinya kopi. Nah, coba bagaimana caranya agar kedua isi tersebut berpindah. Maksudnya berpindah gimana? Yang awalnya gelas A itu berisi teh, jadi kopi. Dan yang gelas B awalnya kopi, jadi berisi teh. Nah, kira-kira gimana? Ada yang tahu nggak? Geser, Pak. Geser, tukar. Diminum dulu gitu. Tukerin aja, geser gelasnya, Pak. Geser gelasnya, Pak.
Wih, nggak bisa kan ada labelnya kan, ada labelnya. Kalau cuma digeser dong namanya sweet. Nah, ini tuh kita memindahkan isi dari gelasnya. Jadi substansinya kita pindahkan. Gimana coba logikanya? Apa kita Bikin minum baru, dulu Pak. gitu, udah gitu habis diminum terus kita keluarin lagi gitu. Perlu gelas bantuan itu, Pak. Nah, jadi logikanya kan kita harus punya wadah ya. Logikanya kita harus punya wadah dulu. Jadi kita siapin dulu wadah lain, taruhlah anggaplah wadah lain itu adalah gelas C, ya kan? Nah, setelah kita menyiapkan wadah yang lain, yang mana gelas C, baru kita tuangkan. Apa yang kita tuangkan pertama kali? Gelas yang mana dulu? Pak. Pak. Yang ada kita masukkan ke gelas yang baru itu, taruhlah gelas C. Jadi yang awalnya gelas A berisi teh kita masukkan ke gelas C. Jadinya kan tehnya kan kosong tuh. Yang gelas A itu kan kosong ya. Lalu kita pindahkan kopi yang ada di gelas B ke gelas A. Nah, ketukar tuh jadinya tuh. Gelas A udah jadi kopi. Nah, sedangkan teh tadi kemana teh tadi? Teh tadi kan ada di gelas C. Nah, yang gelas C itu kita pindahkan ke gelas B. Jadi teh. Nah, maka bereslah logika kita tuh, algoritma. Jadi algoritma itu logikanya seperti itu. Nah, setelah kita susun, kita tulis, jadilah sebuah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi. Jelas nggak kira-kira? Jelas, Pak. Jelas ya. Ini kurang lebihnya seperti ini untuk ilustrasinya yang tadi itu. Kalau yang udah buka-buka e-learning-nya dan baca-baca pasti udah tahu caranya ya. Nah, kira-kira yang namanya algoritma sama enggak? Maksudnya algoritma itu kayak matematika ya, 2 tambah 2 sama dengan 4, jadi pasti gitu. Kira-kira algoritma itu pasti atau enggak? Setiap orang itu sama enggak kira-kira pemikirannya? Tidak, Pak. Tidak ya. Kenapa bisa seperti itu? Pikiran orang beda-beda, Pak. Pikiran orang, masing-masing orang berbeda ya. Jadi untuk algoritma tidak akan sama ya, meskipun tujuannya sama, tetapi caranya pasti akan berbeda. Contoh lain misalkan kita mau pergi ke Jakarta, ya kita mau pergi ke Jakarta. Tujuannya itu adalah kita pergi ke Jakarta bareng-bareng nih semua nih, satu kelas kita pergi ke Jakarta. Coba apa yang harus kita lakukan agar kita bisa pergi ke Jakarta? Pasti Punya masing-masing uang, orang Pak. punya uang. Oke. Pasti semua orang kan punya pikirannya masing-masing ya. Iya nggak? Ada yang minta patungan, yuk kita patungan sewa bus. Ada yang kayak gitu. Ada yang dia menyiapkan. Nah, punya niat dulu. Oke. Pokoknya beda-beda. Masing-masing orang itu beda-beda. Ada yang menyarankan yuk kita pakai kereta bareng-bareng. Ada yang menggunakan pakai bus deh kita patungan. Ada yang pakai misalnya kendaraan pribadi kita konvoy. Ada yang seperti itu. Jadi beda-beda. Maksudnya apa? Maksudnya itu gini loh. Untuk kuis atau tugas yang udah saya siapkan, nah ini akan aneh ya. Tugas yang saya siapkan, yang sudah saya upload di e-learning, kalau misalkan isinya sama percis banget, sampai ke titiknya, sampai ke komanya, sampai ke huruf besar kecilnya, itu aneh. Bener nggak? Betul, Pak. Jadi bisa ketahuan ya, mana yang cuma copy paste bisa ketahuan, mana yang istilahnya ngelihat punya temen terus cuma diganti doang, bisa ketahuan itu sumbernya dari mana. Kan kerjasama, Pak. Kerjasama boleh. Tapi pasti kan punya pikiran yang berbeda ya. Nah, ini saya punya contoh lain nih. Contoh lain. Di sini contoh lain adalah misalkan kita mau menghitung sebuah rumus
sebuah luas lingkaran. Ya. Kita mau menghitung sebuah luas lingkaran. Bagaimana caranya? Tentukan apa? Masukkan angkanya dulu, Pak. Angka apa yang dimasukkan? Ya, angka diameternya. Angka diameter yang dimasukkan. Yang lain kira-kira apa? Tadi ada yang ngasih jawaban pertama kali dimasukkan adalah angka diameter. Yang lain. Cara menghitung luas lingkaran. Setengah dikali. Pertama, syaratnya ya. Syarat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan sehingga kita bisa menyusun sebuah algoritma. Syaratnya itu yang pertama adalah kita harus tahu. Harus tahu apa? Harus tahu permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, di sini ada kasus. Gimana sih caranya menghitung luas lingkaran? Nah, kasusnya itu kan menghitung luas lingkaran. Syarat itu kita harus tahu dulu lingkaran itu apa. Betul nggak? Kalau misalkan kita bahasa ataupun objek lingkaran itu kita interpretasikan dengan bentuk persegi, kan akan ngaco hasilnya, akan tidak benar hasilnya. Betul nggak? Nangkep nggak maksudnya? Hitung luar lingkaran. Contoh lain gini deh, hal yang lebih teknis ya. Ada nggak yang kerja di BPN, Badan Pertanahan? Ada nggak? Misalkan anggap kita kerja di BPN gitu. Ya orang BPN biasanya kan ngukur-ngukur tanah ya kan? Nah, gimana caranya dia bisa ngukur tanah kalau misalkan dia nggak tahu ilmu tentang ngukur tanah? Bisa nggak kira-kira? Nggak akan bisa kan? Nah, itu adalah syarat mutlak dalam menjawab sebuah permasalahan dan menyusun sebuah algoritma. Jadi kita harus tahu terhadap. Jadi untuk menjawab soal ini, ya bagaimana cara menghitung luas lingkaran? Ya kita harus tahu dulu lingkaran itu seperti apa. Oh, lingkaran itu ternyata objeknya seperti ini. Bulat, kayak bola, tapi bukan bola. Dia bentuknya 2 dimensi. Nah, ada apa aja di situ? Betul, tadi ada diameter. Diameter itu apa? Diameter itu kan panjang, ya, panjang dari sisi ke sisi. Nah, itu diameter. Nah, dalam diameter itu ada jari-jari itu. Didefinisikan dengan simbol R. Itu. Jadi kalau misalkan diameter dibagi 2 itu adalah jari-jari. Nah, terus kira-kira apa lagi yang dibutuhin nih untuk menghitung luas lingkaran? Nah, kita harus tahu kan rumus itu seperti apa. Kalau Dikali R kuadrat. Nah, kalau kita nggak tahu rumusnya seperti apa, wah tuh nggak bakal ketemu isinya. Gitu. Nangkap nggak maksudnya? Nangkap Ya, maksudnya? Algoritma itu apa? Nangkap ya? Nangkap, Pak. Nah, ini. Jadi dengan diameter bisa dengan jari-jari. Nah, itu kan masing-masing orang punya interpretasi yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda, punya daya nalar yang berbeda. Nah, kalau misalnya dia pakai jari-jari, otomatis rumusnya juga kan berbeda. Kalau dia yang pakai diameter, maka cara pengerjaan juga akan berbeda. Nah, di sini kita harus menentukan nilai dari pi. Apa sih pi itu? Ya, pi itu kan sebuah ketentuan dalam menghitung rumus luas lingkaran. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, itu nanti bisa digali di dalam pelajaran matematika. Ada itu. Dari mana itu asal dari pi r kuadrat? Pi itu kenapa sih isinya kok 3,16? Atau kenapa sih pi itu isinya bisa menjadi 22/7? Kan gitu ya, kalau nggak salah ya. Benar nggak? Betul. Ya. Di sini ada nilai pi. Oh ya, 3,14. Sorry, 3,14. Ada yang koreksi. Jadi pi itu bisa berisi 22/7 atau 3,14. Nah, yang mana kira-kira yang akan kita gunakan?
Yang mana akan kita gunakan? Misalkan, kalau misalkan jari-jarinya 7 cm, seperti yang di ilustrasi ini. Misalkan jari-jarinya 7 cm. Kira-kira pi-nya pakai yang mana? 22/7 atau 3,14? 22/7. 22/7. Alasannya apa? Karena bisa dibagi 7. Tinggal dicoret-coret. Tinggal dicoret-coret. Alasannya ya karena proses pengerjaannya lebih simpel. Betul nggak? Nggak usah ngitung pakai kalkulator ya. Nggak usah ngitung 3,14 dikali 7. Itu kan ada angka desimal di situ. Nah, kemudian dari pi yang sudah kita tentukan, lalu dikali jari-jarinya. Jari-jarinya itu dikuadratkan. Jadi menghasilkan sebuah fungsi atau sebuah rumus, yang mana rumus untuk menghitung luas lingkaran adalah pi dikali r dikali dengan r. Atau kalau ada yang pakai diameter berarti tinggal pi dikali apa? D ya, bener nggak? Nah, kurang lebih kan seperti itu, ya. Maka luas lingkaran akan ditemukan. Nih, satu hal ya dalam algoritma. Jadi kadang sadar nggak? Kita itu biasanya suka diribetin sama hal-hal yang sebenarnya nggak usah dibikin ribet, bener nggak? Pernah nggak sih teman-teman kayak gitu? Jadi ribet sama hal yang sebenarnya itu nggak usah ribet. Sering, Pak. Sering ya? Wah, kalau sering harus berubah itu. Harus berubah. Bahaya itu ntar hidupnya itu. Yang ada ruwet. Ya. Yang ada ruwet. Nanti banyak kerutan di dahi. Dahinya itu penuh dengan kerut-kerutan. Cepat tua. Jadi kalau ketemu masalah, ya kalau ketemu masalah. Soalnya gini loh, di mata kuliah kita ini, kita akan dihadapkan dengan masalah. Ya, dasar hidup kita udah banyak masalah, ditambah masalah lagi nih, mata kuliah ini. Jadi intinya ruwet yang ada. Nah, coba kita berpikir bagaimana caranya menyelesaikan sebuah masalah, ya, tanpa berpikir bahwa masalah itu rumit. Jadi kita berpikir sederhana, gitu. Kita berpikir sederhana. Tapi ingat ya, kalau meskipun demikian, jangan menyepelekan sebuah masalah. Jangan menyepelekan sebuah masalah. Jadi, kalau kita menghadapi sebuah permasalahan, sebuah persoalan yang harus kita pecahkan, pertama jangan menganggap masalah itu berat. Tapi, jangan juga menyepelekan permasalahan tersebut. Sepakat? Sepakat ya? Yang harus kita lakukan adalah berpikir secara efektif. Secara efektif, nggak ngejelimet, nggak terlalu ruwet. Jadi algoritma yang kita buat bisa efektif, efisien, ya. Intinya itu simple dibacanya. Oke? Nah, tujuannya apa? Kok bisa gitu? Tujuannya apa? Jadi biar kita itu bisa membiasakan diri. Jadi ngapain sih kok kita harus belajar hal yang kayak gini? Gitu kan? Biar kita tuh bisa membiasakan diri. Membiasakan diri terhadap apa? Terhadap perencanaan. Nah, jadi penuh dengan perencanaan. Sama halnya dalam hidup. Kita harus punya rencana nih, planning. Tahun ke depan mau ngapa-ngapain nih? Gitu kan? Wah, gue pengen beli mobil, tapi duitnya belum ada. Gimana nih caranya biar beli mobil? Ya, planning lah, gitu kan? Mau nyari kerja dulu kek, gitu. Mau ngejual tanah orang kek, gitu kan? Atau mau istilahnya kemana kek? Seperti itu. Nah, perencanaan ini harus matang. Harus matang. Alasannya kenapa? Biar solusinya itu yang kita dapatkan lebih optimal dibandingkan menyelesaikan masalah tanpa menggunakan suatu perencanaan. Nah, hal yang kayak gitu sering saya alami pada awal-awal saya terjun ke lapangan. Jadi sekedar berbagi, pada saat saya menemukan sebuah masalah ya, ceritanya saya punya project nih, dapat project pertama kali ya, orang yang namanya pertama kali kan ini project ini harus di gimana nih gitu. Khawatir
si user nggak puas dengan hasilnya gitu kan. Kadang karena kegugupan itu bikin kita itu tidak berpikir secara matang, karena tergesa-gesa. Jadi akhirnya pada saat ngoding, yang harusnya saya bikin dulu tuh perencanaannya kayak gimana nih buat menyelesaikan masalah ini. Tapi langsung ke implementasi. Alhasil berantakan. Berantakannya kenapa? Nggak efektif. Banyak yang dihapus. Kalau bahasanya ngebug mulu, ngebug lagi gitu loh. Karena perencanaannya kurang matang. Itu. Tahu ngebug ya, istilah ngebug ya? Tahu nggak ngebug? Ya, tahu Pak. Tahu Like, ya? Nge-lag. Kenapa disebut ngebug? Ada yang tahu nggak? Kan debug ya, debugging gitu kan, debug. Kenapa sih disebut bug? kurang sempurna itu. Ada yang tahu? Itu asal bahasa bug. Asal bahasa bug itu sebenarnya dulu kan yang namanya komputer itu kan ukurannya gede-gede ya. Seukuran pabrik biasanya kan, satu ruangan gitu. Bener nggak? Kalau misalkan teman-teman udah belajar yang namanya arsitektur komputer ya atau sejarah komputer, itu komputer pertama itu satu ruangan penuh full. Nah di situ pada saat ilmuwan menjalankan tesnya terhadap komputer tersebut, dia itu ternyata error, tidak mengeluarkan hasil ya atau keluarannya itu tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kok bisa seperti itu? Ternyata pas dicek, pas ditelusuri ternyata ada serangga. Dia serangga beneran nyelap, nyelap apa? Menyelap bahasa Indonesia ya? Nyempil di komputer itu, sehingga mengganggu kinerja fisik si komputer tersebut untuk pemrosesannya. Nah, serangga itu kan bahasa Indonesia kan bug. Disitulah apa? Ada istilah debug atau ngebug seperti itu. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke dalam algoritma, ya tolak ukurnya, bagaimana sih cara tolak ukur atau cara melihat algoritma itu baik atau kurang baik gitu ya. Nah, itu dilihatnya dari dua hal, yaitu efisiensi waktu dan memori. Efisiensi waktu itu jadi cara tersimpel dalam menyelesaikan sebuah masalah, dan memori itu adalah banyaknya memori atau resource yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Kalau misalnya kita bisa ke Jakarta dengan menggunakan kereta yang harganya cuma berapa ribu rupiah, kenapa enggak? Kenapa harus menggunakan kendaraan yang lebih banyak, memakan resource atau biaya? Betul nggak? Kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang logika dan algoritma? Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Oke, lanjut ya. Semoga bisa memahami. Nah, pertimbangan. Jadi pertimbangan dalam pemilihan algoritma, pertama nih, algoritmanya harus benar. Terus pertimbangan kedua yang harus diperhatikan, kita harus mengetahui seberapa baik hasil yang dicapai oleh algoritma tersebut. Nah, dan pertimbangan yang ketiga adalah efisiensi dari algoritma tersebut. Efisiensi ini berkaitan dengan waktu dan memori yang telah tadi dibahas ya, yang telah dibahas tadi. Nah, di pertimbangan kedua yang saya sebutkan, pertimbangan kedua itu kan harus diperhatikan. Kita itu harus mengetahui seberapa baik hasil yang dicapai oleh algoritma tersebut. Maksudnya gimana? Misalkan gini, kan pertimbangan yang harus kita pikirkan ya dalam memilih sebuah algoritma itu kan pertama ya pasti algoritmanya harus benar. Dalam artian benar itu goalnya itu tercapai. Ya. Yang kedua, nah ini harus diperhatikan. Ini algoritma yang kita susun itu sudah baik
hasil yang dicapai itu baik atau tidak, atau seberapa baik si algoritma ini. Maksudnya apa? Nah, itu berkaitan erat dengan efisiensi algoritma. Contoh, tadi saya udah pernah bilang kalau misalkan kita semua atau saya lah yang dari Rangkas gitu pengen ke Jakarta, ya kira-kira bagaimana caranya? Nah ini tuh harus tahu dulu. Jadi tujuan ke Jakarta itu ada sarananya pakai apa aja sih, gitu kan? Menggunakan sarana apa? Kan banyak tuh pilihan-pilihannya kan sarana-sarananya. Kalau misalkan pakai bus, berapa jam waktu yang ditempuh dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Kalau misalkan pakai kereta, waktu yang ditempuh berapa dan biayanya pun berapa. Kalau pakai kendaraan pribadi juga sama, seperti itu. Nah, jadi dengan pengetahuan ya, dengan pengetahuan yang kita miliki setelah kita collecting data, setelah kita melakukan analisis terhadap sebuah permasalahan yang akan kita selesaikan, kita punya data tuh. Nah, si data ini kita analisa. Kita pilih kira-kira mana nih yang paling bagus caranya. Gitu loh. Misalkan oh ternyata pakai kereta ini yang bagus nih caranya. Nah, kita harus sudah punya hasil tuh. Harus sudah punya hasil. Jadi hasilnya itu adalah kita mencapai Jakarta dalam waktu kurang dari 2 jam. Dengan biaya misalkan 8.000 rupiah. Nah, dari hasil yang sudah ditentukan oleh kita, kemudian kita testing tuh. Kita bikinlah programnya. Dari algoritma yang udah kita buat, kita konversikan, kita terapkan ke dalam bahasa pemrograman, kita buat programnya, kemudian kita run. Sesuai atau tidak dengan perencanaan yang kita buat. Nah, itu yang dimaksud dengan kita itu harus mengetahui seberapa baik yang dicapai algoritma tersebut. Jadi rancangan yang kita buat ini sudah sesuai atau belum dengan hasil output pada saat implementasi. Kalau misalnya ternyata belum sesuai, nah gali lagi, cari lagi algoritmanya. Siapa tahu dari pemilihan struktur data yang kurang pas, seperti itu. Jelas nggak? Kira-kira jelas nggak apa yang saya sampaikan? Nangkap nggak maksudnya apa? Nangkap ya? Yang benar nih. Soalnya kan masing-masing orang kan punya pikiran yang berbeda. Kita lanjut ya. Nah, di sini masih tentang algoritma. Jadi ada ciri-ciri, sifat, struktur dasar, dan cara penulisan algoritma. Kita harus mengetahui ciri-cirinya. Algoritma itu pertama adalah finiteness. Apa itu finiteness? Finiteness itu adalah keterbatasan. Ada yang tahu maksudnya apa keterbatasan? Kok algoritma harus dibatasi? Kok algoritma harus memiliki keterbatasan? Berarti jelek dong kalau gitu. Benar nggak? Apa coba maksudnya finiteness atau keterbatasan itu? Ada yang tahu? Nggak ada? Nyerah? Nih, jadi maksudnya dari keterbatasan ini ya dalam konteks algoritma. Jadi algoritma itu pasti ciri-ciri itu yang pertama dia pasti mempunyai keterbatasan atau finiteness. Maksudnya itu mempunyai output. Jadi harus berakhir. Tidak terjebak dalam proses infinite loop atau looping yang terus berulang. Pernah nonton film fiksi ilmiah nggak? Belum. Ada film fiksi ilmiah yang namanya Looper. Ya, judul itu kalau nggak salah Looper. Itu di dalam film Looper, jadi dia itu terjebak terhadap kejadian yang berulang terus dan terus. Dia itu pengen keluar dari kejadian itu susah. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi algoritma itu harus mempunyai akhir, ya, harus mempunyai akhir. Jadi jangan terjebak dalam pengulangan.
Kemudian, yang kedua, ciri-cirinya adalah definiteness. Apa definiteness? Jadi harus terdefinisikan, harus ada kepastian, jangan PHP, oke? Jadi kalau misalkan teman-teman bikin algoritma, tapi PHP nih algoritmanya nih, nggak punya kepastian nih, labil. Maksudnya apa? Maksudnya tuh gini loh, misalkan kita mau pakai apa namanya, mau pakai mobil pribadi buat ke Jakarta, tapi tiba-tiba mobil pribadi yang udah kita siapin gitu ya, malah dipakai buat nongkrong gitu, bukannya ke Jakarta buat meeting, tapi malah dipakai buat nongkrong. Nah, yang kayak gitu labil namanya, jadi tidak ada kepastian. Algoritma yang seperti itu salah, nanti bisa diterapkan. Jadi algoritma tersebut tuh kurang baik ya, bukan salah, tapi kurang baik. Soalnya nanti akan menimbulkan ambiguitas. Ambiguitas itu kan suatu hal yang bermakna ganda ya, ambigu. Itu biasanya penerapannya itu pada saat kalian mendeklarasikan sebuah variabel. Jadi kalian punya variabel A, tapi si variabel A ini dipakai rame-rame gitu loh. Nah, itu kurang baik yang kayak gitu. Lalu yang ketiga adanya input. Masukan. Ini jelas ya. Algoritma itu harus ada masukan. Apa? Masukan ini harus memiliki nilai. Ingat, masukan maupun keluaran, input maupun output dari sebuah algoritma harus memiliki nilai. Jangan sampai tidak memiliki nilai. Maksudnya gimana? Saya mau tanya, 0 dan 0 ya, antara 0 dan 0 sama atau tidak? Sama-sama angka, Pak. Sama-sama angka. Yakin? Beda, Pak. Beda, Beda Pak. nih. Beda. Nah, di sini nih. Beda, Pak. Beda, Pak. Kalau dari segi bahasa, 0 dan 0 itu sama. Itu kan bahasa kita dalam pengucapan. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi nilai, algoritma itu harus memiliki nilai, ya, baik input maupun output harus memiliki nilai. Nah, kalau dalam algoritma, 0 itu tidak memiliki nilai, sedangkan 0 memiliki nilai. 0 itu ya 0, dia ada nilainya, tapi berbeda dengan 0. Nah, itu disebutnya kalau misalkan dalam pemrograman disebut itu null. Disebutnya itu null. Kalau dalam pemrograman itu disebutnya null, 0 itu. Jadi jangan sampai tidak ada nilai. Pasti akan error. Saya udah beberapa kali tuh kejebak situasi yang kayak gitu. Ternyata output yang dikeluarkan itu bersifat null dan akhirnya program pun ngebug. Kalau program ngebug, kopi habis segelas. Nyari-nyari di mana. Lanjut. Nah, ciri-ciri yang kelima itu memiliki effectiveness. Apa sih efektif? Ya, efektif itu langkah-langkahnya itu harus dikerjakan dalam waktu yang wajar. Ya, efektif. Jangan sampai ngalor ngidul. Kalau bahasa Sundanya itu ngalor ngidul itu ya. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, itu ciri-cirinya. Jadi algoritma itu punya 5 ciri-ciri. Di antaranya tadi yang telah disebutkan. Nah, kemudian sifat. Sifat algoritma itu seperti apa? Nah, ini harus diperhatikan nih. Jangan sampai keliru. Banyak orang kadang-kadang keliru dalam penulisan algoritma karena tidak mengetahui sifatnya seperti apa algoritma itu. Nah, yang pertama, sifat dari algoritma itu tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Nah, ini harus dihindari. Karena algoritma itu harus ditulis dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Baik dia stylenya itu ada pakai bahasa Python, mau pakai bahasa PHP, mau pakai C++, mau pakai Ruby, mau pakai C#, mau pakai apa, tek-tek bengek segala macam. Itu harus universal bahasanya. Jadi jangan menggunakan sintaks atau bahasa pemrograman tertentu. Itu yang pertama.
sifatnya. Yang kedua, nah itu kan tidak tergantung pada suatu bahasa berbentuk tertentu. Tadi disebutkan. Yang ketiga, notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Jadi jangan bikin notasi khusus, notasi sendiri. Contoh seperti ini, notasi. Saya chat ya. Itu kira-kira notasi apa itu? Itu kira-kira notasi apa? Yo, di sini. Nggak tahu ganti dia namanya. Oke, lanjut ya. Kira-kira notasinya yang saya chat tuh, muncul nggak chatnya tuh? Yang buka kurung, tutup kurung, siku. Muncul, Itu Pak. kira-kira notasi. Itu kan sebuah notasi. Itu kira-kira notasi itu mendefinisikan apa? Ada yang tahu? Simbol, Pak. Hah? Beda nggak dengan notasi yang seperti ini? Beda nggak? Notasi yang pertama dengan notasi yang kedua kira-kira beda nggak? Nih, notasi yang pertama dan notasi yang kedua itu maknanya sama, definisinya sama, yaitu tidak sama dengan. Ya, notasi yang pertama dan notasi yang kedua itu artinya sama, tidak sama dengan. Untuk notasi yang pertama, ini bisa ditemukan di dalam bahasa Pascal. Notasi yang kedua, ini bisa ditemukan dalam bahasa Java, C++. Nah, Python, apakah sama notasinya? Tidak sama dengan. Sama nggak kalau Python penulisan notasi tidak sama dengan? Seperti itu. Udah belajar belum? Belum, Pak. Belum. Nah, tentu. Jadi maksud dari sifat algoritma yang ketiga, notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Jadi jangan menggunakan bahasa yang khusus. Kalau bisa ya pakai yang sama dengan dicoret. Nah, itu kan tidak sama dengan kan? Atau pakai tulisan aja ketik, tidak sama dengan. Gitu. Terus yang keempat, algoritma dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Flowchart. Nah. Ingat, definisi dari algoritma itu kan harus secara sistematis. Ya, harus. Jadi, otomatis sifat dari algoritma pasti dia akan mengurutkan kejadian itu secara teratur. Jadi bahasa merepresentasikan suatu urutan kejadian secara logis. Yang namanya logis itu kan buah pikiran kita, logika kita, yang mana itu kan pasti akan secara teratur, terstruktur. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada algoritma yang tidak terstruktur, ya, maka dia tidak memenuhi sifat dari cara penulisan algoritma. Maka algoritmanya tidak baik atau bisa dikatakan tidak benar. Gitu. Nah, terakhir nih, sebelum kita istirahat ya, sebelum kita isoma, yang ketiga adalah struktur penulisan algoritma. Strukturnya itu pertama, algoritma itu ada runtutan. Yang pertama, struktur dari algoritma itu memiliki runtutan atau sequence. Yang kedua, selection, pemilihan. Kemudian ada repetition atau pengulangan.
Paham nggak maksudnya? Apa sih maksudnya runtutan sekuens? Saya contohkan lagi nih. Kelihatan nggak notepad-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Misalkan jumlahkan 3 dan 4, kemudian kalikan dengan 2. Hasilnya berapa? 14. 14. 14. Coba kita uji. Jumlahkan 3 dan 4. Notasinya seperti ini. Dikalikan dengan 2. Betul? Kalian dulu, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Kalian dulu, toh, Pak. Kenapa? Bukannya perkalian dulu ya, Pak? Ada kurungnya. Kan ada Betul, kurungnya. Pak. Nah, jangan sampai Peristiwa- terjebak. Peristiwanya Jangan kan sampai terjebak. 3 dan 4, Pak. Jangan sampai terjebak dalam redaksi. Coba redaksinya dibaca. Jumlahkan 3 dan 4. Berarti ini didahulukan. Betul? Dalam aturan penulisan, yang Betul, Pak. didahulukan diberikan tanda kurung. Nah, maka dari itu, ingat, struktur dari algoritma itu memiliki urutan, runtunan. Runtunan itu urutan, ya. Kalau bahasa kerennya sequence, itu. Kalau misalkan kita rubah aja runtunannya menjadi seperti ini, 3 tambah 4 kali 2. Nah, kalau seperti ini, maka otomatis yang akan didahulukan adalah perkalian. Betul? Betul, Pak. Nanti ini Kalian hasilnya akan menjadi 11. Berbeda dengan notasi yang sebelumnya. Ini jumlahnya 14. Jangan sampai terjebak, ya. Kemudian, struktur yang kedua adalah selection atau pemilihan. Biasanya ini tuh digunakan dalam fungsi-fungsi logika atau apabila kita telah memasuki ke dalam babak decision. Tahu decision? Decision itu pengambil keputusan ya. Nah, ini adalah selection. Misalkan kita mau buat sebuah program bilangan genap. Ya, tahu nggak bilangan genap itu kayak gimana? 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini bilangan genap ya, betul? Betul, Pak. Betul, Pak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya merupakan sebuah bilangan genap. Tahunya dari mana? Tahunya dari mana kalau ini bilangan genap? Kalau bilangan ganjil kan Hasil 1, pembagian. 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini kan bilangan ganjil nih. Nah, yang pertama dan yang kedua, ini kita secara otomatis tahu loh. Kita secara otomatis tahu. Kenapa sih? Karena kita sudah menghadapi permasalahan yang sama berulang-ulang kali semenjak di bangku SD ya. Udah diajarin kan? Bener nggak? Benar, Pak. Nah, permasalahannya tuh gini loh. Kita punya komputer. Komputer cerdas nggak sih? Enggak. Komputer itu alat hitung, ya. Komputer itu alat hitung yang menggunakan konsep penyimpanan. Oke lah, dia kecepatannya tinggi untuk menghitung. Tapi kalau si komputer itu nggak kita ajarin, ya, tidak kita ajarkan bagaimana cara menentukan bilangan genap ataupun ganjil, ya tidak akan ada output. Betul?
Nah, Betul. sekarang kita nyambung ke sini. Untuk memberitahukan komputer, kalau misalkan saya memasukkan sebuah inputan 4 ya, ke si komputer nih, saya masukin inputan 4. Begitu saya enter, ini harus muncul nih. Apakah dibilang genap atau bilang ganjil? Misalkan muncul nih genap. Kayak gitu. Gimana caranya yang buat ngajarin komputer bahwa angka 4 ini adalah genap? Bagaimana caranya? Nangkep nggak maksudnya? Maksudnya nangkep nggak apa yang sekarang saya coba terangkan, nangkep nggak maksudnya? Belum, Pak. Oke, belum ya. Berarti harus istirahat dulu nih kalau belum nih ya, buat ngecek kopi sama Isoma dulu ya. Oke? Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Kenceng. Oke ya, kita Isoma dulu, kita istirahat dulu. Berapa menit nih? 10 menit cukup? 10 menit cukup? Cukup. Waduh, 15 15. menit. Setuju, 15 menit yang lain. Ya, nggak apa-apa, Pak. Lebih baik. Oke. 15 menit ya. Berarti kita masuk jam 6:15. Tapi Ya, Pak. konsekuensinya kita sesi kali ini tuh dijadwalkan sampai 18 berapa? 40 ya? Ya, Nah, kita tambahin 5 menit. Oke, jadi 18:45. Setuju? setuju. Setuju, Pak. Yang Oke penting ya. ngopi dulu. Berarti siap. Kita masuk jam 6:15. 18:15 sampai jam 18:45. Deal? Deal, Pak. Deal. Oke. Kalau deal, kita pause dulu nih. Selamat Oke. istirahat ya. Siapa? Baik, Pak.
Halo, tes. Ya Pak, halo Pak. Ya, bisa dilanjut, Pak. Lanjut ya. Lanjut. Kopi sudah disiapin? Aman, Pak. Oke. Yang ahli hisap sebatang sudah disiapin? Aman juga, Pak. Oke. Sebentar. Ada yang mengangkat tangan, Kak Dewi. Kenapa nih? Ada apa nih? Pencet Pak, enggak Pak? Oh, kepencet. Oh, iya. Udah, siap. Saya turun lagi tangannya ya. Iya Pak. Nah, kita lanjut. Tadi kita sampai struktur. Struktur dari algoritma. Yang pertama, sequence. Yang kedua, selection. Yang ketiga, pengulangan atau repetition. Nah, untuk yang kedua, poin nomor 2, ya, yang selection, itu tuh, nah, contohnya itu dalam penerapan fungsi logika atau decision. Contoh penerapannya. Nah, kita sekarang lagi ngomongin algoritma ya. Jadi gini loh. Si komputer ini kan dia alat pemproses. Ya. Komputer itu kan terdiri dari beberapa perangkat ya. Salah satu perangkatnya itu adalah pemrosesan atau central processing unit, di mana di situ tempat untuk memproses segala macam informasi, baik itu operator, operan, dan sebagainya. Nah, misalkan gini, jadi kita pengen nih si komputer jadi pinter, kita ajarin tuh dia tuh gimana caranya untuk menentukan apakah angka yang dimasukkan atau yang diinputkan, ya, apakah angka yang diinputkan ke dalam komputer itu termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, sampai sini paham nggak tujuannya? Paham Pak. Jadi tujuannya kita akan mengajari si komputer. Ini angka yang saya masukin ini bilangan genap atau bilangan ganjil, gitu. Ya kalau misalkan kita seorang manusia dengan melihat sekilas aja 4, oh genap, gitu kan? Karena itu udah terbiasa gitu loh, udah ada di otak. Nah, sedangkan komputer kan kosong. Komputer kosong, dia belum tahu. Kita mau bikin program yang bisa menentukan ini bilangan genap, ini bilangan ganjil. Caranya seperti apa? Nah, balik lagi coba. Syarat kita menyelesaikan suatu masalah, kita harus tahu dulu sama masalahnya. Permasalahan yang sekarang kita hadapi adalah menentukan bilangan ganjil dan bilangan genap. Bagaimana cara mengetahuinya? Bilangan genap itu apa sih? Kalau misalkan bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Setuju nggak? Setuju Pak. Setuju. Pembuktiannya gimana? Contoh, kalau 2, kita bagi 2. Contoh, 2 bagi 2. Ada sisa nggak? Yang habis dibagi 2. Kalau misalkan 2 dibagi 2 kan nggak ada sisa ya? Habis ya? Iya. 2 dibagi 2 kan 1. Sisanya berapa? 0 kan? 4 dibagi 2. Berapa? 4 dibagi 2. Ya 2. Ada sisa nggak? 0. Ya kan? 6. Kita bagi 2 nih.
berapa? 3. 3. Sisanya 0. Tuh. Kalau misalnya kita lihat runtutan ini, ya, kita lihat data ini, ternyata itu bilangan yang habis dibagi 2. Nah, ini. Jadi kita tahu nih, apa itu bilangan genap definisinya. Nah, kalau bilangan ganjil gimana? Bilangan ganjil bisa nggak kita definisikan seperti ini? Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Dibagi dia. Setuju nggak? Setuju nggak? Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Nah, kalau Ya, setuju, pembuktiannya. Jadi jangan pakai perasaan loh, ingat ya. Kita bermain dengan logika. Nggak boleh pakai perasaan. Jadi kita harus dengan bukti yang otentik. Contoh, misalkan 3, kita bagi 2. Berapa 3 bagi 2? 1, sekian, 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 sekian. Kan gitu ya? Ya kan? Berarti dengan kata ini ada sisa kan? Sisanya berapa? 1. Kita bagi 2. Berapa? Ya 2. Sisanya 1 juga. Ya. Kalau 7, kita bagi 2. Berapa? 3. Sisanya ada 1 juga. Kan 3 kali 2, 6. Berarti kan sisa 1 tuh. Nah. Oke? Paham nggak sampai sini? Bisa mengikuti nggak? Paham, Pak. Jadi ingat, syarat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, ya kita harus paham dulu masalahnya apa. Jadi jangan curhat sama teman, aduh gue punya masalah nih. Masalah lu apa? Gue juga bingung masalahnya apa gitu kan. Nah, itu nggak akan ada solusi nantinya. Jadi kita harus bisa mendefinisikan masalah kita dulu. Kalau misalkan kita mau membuat sebuah program, yang mana program itu untuk menentukan apakah angka yang diinputkan adalah bilangan genap atau bilangan ganjil, ya kita harus tahu dulu. Apa sih bilangan genap itu? Apa sih bilangan ganjil itu? Nah, kalau kita udah tahu seperti ini, ya baru kita susun algoritmanya. Gitu. Misalkan, ya, masukkan angka. Kemudian bagi angka dengan 2. Apabila tidak ada sisa, maka tulis genap. Apabila ada sisa, maka tulis ganjil. Nah, coba lihat algoritmanya. Setuju nggak algoritmanya seperti ini? Bisa dibaca nggak? Setuju, Pak. Bisa. Dengan kata lain, setelah kita membuat algoritma yang kita masukkan, ya, jadi kita ajarin nih si komputer nih. Pertama, masukin angka. Nah, terus angkanya itu kita bagi 2. Kalau misalnya setelah angkanya dibagi 2 nggak ada sisa, berarti yang muncul di layar adalah genap hasilnya, outputnya. Kalau misalkan ternyata ada sisa, maka ditulisnya adalah ganjil. Selesai. Beres. Done. Nah, ini merupakan struktur pemilihan. Kuncinya di sini. Pemilihan. Atau yang biasa disebut dengan percabangan. Atau decision. Atau logika. Kalau misalkan di Excel ini biasanya namanya fungsi logika ya. Kalau nggak salah itu juga. Oke ya, paham ya? Jelas ya? Atau ada yang masih belum nangkep? Ada yang masih belum bisa mengikuti? Jelas sampai sini? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke.
Kalau ada yang nggak nangkep atau kesusahan buat mengikuti, angkat tangannya ya. Tapi angkat tangannya jangan diangkat tangan di depan laptop, nggak bakal kelihatan itu sama saya. Oke Ya, ya, Japri kita nanti, lanjut Pak. ya. Kita lanjut ya. Di sini yang ketiga, struktur dari algoritma ada pengulangan. Pengulangan atau repetition. Maksudnya apa sih pengulangan atau repetition? Nah, nanti besok pada saat praktek, kita akan membuat sebuah program sederhana yang mana memiliki ketiga struktur ini. Pertama ada sequence, yang kedua ada selection, dan yang ketiga adalah repetition. Repetition itu pengulangan, misalkan coba munculkan huruf ya yang diinput ke dalam layar sebanyak n kali. Nah, coba dari redaksinya, paham nggak? Maksud itu suruh ngapain? Paham nggak? Misalkan Enggak, Pak. Enggak paham. Ini, ya. Misalkan munculkan huruf yang diinput, ya, munculkan huruf yang diinput ke dalam layar n kali. Nah, n kali ini di sini bisa bervariasi tergantung inputan yang dimasukkan. Contoh, misalkan huruf yang akan dimasukkan adalah huruf A, ya. Misalkan huruf yang dimasukkan adalah huruf A. Kemudian n-nya itu sebanyak 3. Maka huruf yang akan muncul di layar adalah A, A, A. Jadi sebanyak 3 kali. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Nah, jadi kita dituntut untuk mengulangi, ya. Kita dituntut untuk mengulangi pemunculan suatu kejadian sebanyak n kali. Gitu. N-nya ini adalah inputan. Nah, ini yang dimaksud dengan struktur pengulangan. Jadi secara garis besar, algoritma itu isinya adalah 3 ini. Yang pertama ada sequence, yang kedua ada selection, dan yang ketiga ada repetition atau pengulangan. Sampai sini jelas? Ada yang mau tanyakan? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya punya 2 buah kata. Yang pertama algoritma dan yang kedua adalah program. Beda nggak? Beda, Pak. Beda. Beda, Pak. Bedanya apa? Algoritma itu apa algoritma? Proses. Proses apa? Itu abstrak itu. Kalau pertanyaannya algoritma itu apa? Jawabannya proses. Nah, itu masih abstrak itu. Terstruktur, Pak. Terstruktur. Apa yang terstruktur? Nah, coba belajar menjadi seorang pujangga ya. Belajar menjadi seorang pujangga yang bisa merangkai kata-kata yang terstruktur gitu, yang bagus gitu. Coba. Apa itu algoritma? Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, Pak. Nah, Kumpulan program-program, Pak. langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Masukin tuh kata strukturnya di situ. Kalau nggak ada kata struktur, ntar bisa acak-acakan itu algoritmanya. Ya. Jadi, algoritma adalah suatu langkah atau proses untuk menyelesaikan masalah secara terstruktur. Bisa dimengerti? Paham, Pak. Oke, lanjut. Nah, terus program apa bedanya program? Nah, tadi kan algoritma itu kan suatu proses ya,
ya kan, yang mana pasti dalam proses itu kan ada instruksi ya, ada input-input kan, input itu kan bisa direpresentasikan sebagai instruksi, ya. Jadi ada instruksi. Yang namanya algoritma itu kan banyak tuh prosesnya tuh, ya kan? Berarti kan sekumpulan instruksi itu, ya. Jadi program itu dengan kata lain kumpulan instruksi yang mana berupa pernyataan yang ditulis. Nah, ini harus digarisbawahi nih. Harus digarisbawahi menggunakan bahasa pemrograman. Nah, ya. Menggunakan bahasa pemrograman. Lihat ujungnya. Lihat ujungnya di sini. Yang melibatkan pemilihan struktur data. Yang namanya algoritma itu punya hubungan yang erat dengan struktur data. Kalau kita belajar algoritma, udah pasti sepaket dengan struktur data. Karena apa? Algoritma yang kita buat akan kita terapkan ke dalam bahasa pemrograman, ya, yang mana dalam bahasa pemrograman itu memiliki struktur data yang akan dipilih. Contoh seperti bilangan bulat, ada bilangan cacah, gitu kan? Ada karakter, ada yang namanya kata, ada yang namanya tanggal. Nah, itu tuh struktur-struktur data. Jadi program itu memiliki sebuah kumpulan instruksi, ya, sebuah kumpulan instruksi dari banyak instruksi yang pasti ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jelas nggak sampai sini? Bisa nggak membedakan antara algoritma dan program? Kalau saya tulis gini ya, coba lihat. Misalkan saya sebuah pernyataan seperti ini. Algoritma merupakan bagian dari program. Betul nggak? Betul ya? Algoritma merupakan bagian dari program. Kalau misalkan saya balik, program merupakan bagian dari algoritma. Betul nggak? Pernyataan kedua betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Betul, Pak. Dua-duanya saling berkaitan. Dua-duanya saling berkaitan. Yang lain? Ada Pak, kayak program merupakan kumpulan dari algoritma. Iya. Itu mah bahasa lain dari statement yang pertama. Cuma dipasifkan aja gitu loh, ya. Nah, tadi kan bilangnya pas saya tanya beda nggak sih algoritma dan program? Bilangnya beda. Bedanya apa? Kalau misalnya katanya program itu kan dia kan merupakan sebuah kumpulan instruksi, ya, kumpulan instruksi, terus ditulis pakai bahasa pemrograman. Nah, kayak gitu. Udah gitu saya keluarkan tuh sebuah pernyataan. Berarti dengan kata lain, apakah algoritma merupakan bagian dari program? Nih. Ternyata jawabannya betul. Algoritma merupakan bagian dari program. Kalau misalkan dibalik, saya punya pernyataan lain. Program, apakah betul program merupakan bagian dari algoritma? Betul, Pak. Yakin? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Mungkin nyaris sama, Pak. Nyaris sama. Ya. Mantap nih ya. Pusing nggak? Pusing nggak? Mulai kram otak ya, Pak. Coba baca definisinya. Program adalah kumpulan instruksi berupa pernyataan yang ditulis
dengan menggunakan bahasa pemrograman yang melibatkan pemilihan struktur data. Nah, adalah kumpulan instruksi. Program itu adalah kumpulan instruksi. Kalau misalkan pernyataannya algoritma merupakan bagian dari program merupakan bagian dari algoritma, ini itu kurang tepat. Ini tuh tidak kurang tepat. Karena kita tahu program itu berisi dari rangkaian algoritma. Jadi bukan bagian, tapi rangkaian. Banyak bagian. Bukan merupakan, kalau merupakan kan hanya 1, 2 gitu. Tapi keseluruhan program itu. Maka pernyataan yang paling tepat adalah yang pertama, algoritma merupakan bagian dari program. Seperti itu. Ya, jangan keblinger lagi ya. Kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Iya, lanjut. Nih. Jadi yang namanya program itu adalah algoritma ditambah dengan bahasa pemrograman. Nih, yang namanya algoritma yang baik, kalau misalkan tanpa pemilihan struktur data yang tepat, akan menjadi program kurang baik. Demikian juga sebaliknya. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Tadi kita kan udah punya contoh. Kita udah punya contoh ini. Nih, ya. Misalkan nih. Ini ada sebuah algoritma yang mana algoritma ini merupakan cara untuk menentukan apakah bilangan yang diinput itu merupakan bilangan genap ataupun bilangan ganjil. Algoritmanya sudah baik. Ya, kenapa? Mas Gian? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Udah lanjut ya. Nih. Algoritmanya udah benar. Algoritmanya udah baik. Nggak bertele-tele, langsung ke inti. Bisa dikatakan efektif lah. Nah, penulisan algoritma yang sudah disusun sedemikian rupa menjadi sebuah algoritma yang baik, tanpa pemilihan struktur data yang tepat, bisa jadi program itu tidak baik. Seperti ini. Di sini, di statement awal, harus memasukkan angka. Yang otomatis angka itu harus kita definisikan dulu ke dalam sebuah variabel. Misalkan, variabel yang kita pilih adalah N. Nah, tipe datanya apa? Misalkan N ini tipe datanya adalah real atau double atau real deh. N ini adalah real, misalkan. Nah, saya punya 2 buah tipe data. Yang pertama, N itu adalah real. Yang kedua, I itu adalah integer. Kira-kira untuk menghitung, ya, untuk menentukan apakah bilangan itu genap atau ganjil, ya, kira-kira tipe data mana yang baik? Apakah yang pertama, yang N, atau yang I, integer? Harus tahu nih. Kita harus tahu. Apa itu real? Apa itu integer? Real itu adalah bilangan cacah. Sedangkan integer adalah bilangan bulat. Ada nggak sih kira-kira? Kalian tahu nggak bilangan cacah itu apa? Contohnya aja bilangan cacah itu apa? Kalau misalkan saya tulis 1/3. 1/3 ini bilangan apa?
1/3 ini bilangan apa? Pecahan. 1/3 ini adalah bilangan kaca. Kalau 2, 1, 3, nah ini adalah bilangan bulat. Integer adalah bilangan bulat. 1/3 adalah bilangan cacah. Jadi yang ada pecahan itu tuh bilangan cacah. Tepat nggak sih kalau misalkan untuk struktur data membedakan genap ganjil itu kita pakai yang real? Kan kurang tepat. Ya nggak? Maka program yang akan kita buat itu kurang begitu baik. Meskipun hasilnya muncul, outputnya muncul, tapi kurang baik. Kenapa? Karena memakan resource yang terlalu berlebihan. Seperti itu. Kurang lebihnya. Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, syukur deh kalau jelas. Kita punya waktu 5 menit lagi ya. Nah, untuk slide-slide yang berikutnya, ini kita berbicara tentang kaidah. Ini bicara tentang kaidah. Jadi, untuk mengefisienkan waktu, kalau misalkan teman-teman belum punya slide-nya, bisa langsung di-download di di situs e-learning ITTS. Nanti yang tidak terlalu paham bisa ditanyakan, ya. Karena waktunya sudah mepet nih. Nah, pertama kaidah dari algoritma. Pertama, pembuatan atau penulisan notasi algoritma itu tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Yang artinya bahasa penulisan algoritma itu independen. Kemudian notasi algoritma itu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Lalu apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Jadi kalau misalkan kita bikin sebuah algoritma, terus kita bikin nih, yang satu dibikinnya pakai Python atau pakai C++, yang satu lagi bikin Pascal atau pakai Java. Setelah di-run ternyata hasilnya berbeda. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerjemahan, yaitu pendeklarasian variabel, kemudian pemilihan tipe data, lalu pemakaian atau pemilihan instruksi, lalu aturan sintaksis, kemudian tampilan hasil, dan juga ada cara pengoperasian compiler atau interpreter. Nah, untuk slide yang ini ada pertanyaan nggak kira-kira? Atau sudah cukup jelas? Aturan sintaksis itu apa, Pak? Nah, aturan sintaksis itu adalah aturan dari penulisan. Aturan dari penulisan sebuah bahasa pemrograman. Contoh, kemarin kita sudah mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan bahasa Pascal. Itu kan terdiri dari pertama bagian judul, ada program. Kemudian ada bagian deklarasi variabel. Kemudian ada bagian pernyataan. Dan dalam aturan bahasa Pascal tidak boleh menggunakan bahasa yang telah dipesan atau reserved word, ya kan? Lalu harus untuk pendeklarasi variabel harus diawali oleh huruf, tidak boleh diawali angka. Nah, seperti itu. Jadi aturan sintaksis. Jadi aturan cara penulisan. Nah, itu masing-masing bahasa pemrograman dia berbeda aturannya. Jadi kalian harus paham betul bagaimana cara menggunakan bahasa pemrograman yang akan kita gunakan gitu. Adapun nih, misalkan kita expert di bidang bahasa pemrograman Java atau expert di bidang bahasa Python. Kemudian kita mau convert nih bahasa ataupun program yang udah kita buat dengan bahasa pemrograman tersebut ke dalam bahasa yang lain. Sebenarnya sulit-sulit simpel. Sulitnya kita harus belajar dari aturan sintaksisnya dulu. Jadi kita harus tahu dulu aturan mainnya seperti apa bahasa tersebut. Contoh, mungkin untuk di bahasa Pascal, blok pernyataan itu diawali dengan begin, kemudian diakhiri dengan end. Tapi kalau misalkan di C++, itu bukan begin, tapi kurung kurawal. Seperti itu. Jadi tinggal dikonversi aja. Jelas nggak masalah aturan sintaksis? Oke, jelas ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada mekanisme. Nah, ini adalah contoh ataupun mekanisme. Ini adalah visualisasi dari mekanisme pemrosesan algoritma. Pertama, yang pasti ada unit inputnya. Gak akan mungkin dong nggak ada unit input. Kemudian ada pemrosesan input diproses oleh CPU. Kemudian ini akan disimpan ke dalam memori. Dan apabila dibutuhkan akan diambil lagi dari memori ke unit pemrosesan. Dan keluarlah hasilnya atau outputnya. Ini adalah diagram bagaimana
pelaksanaan algoritma itu dieksekusi, ya. Kalau misalkan kita bikin program disebut programming, itu kan. Kalau misalkan orang yang ngebuat programnya disebut programmer. Gitu. Oke. Bahasa pemrograman. Jadi kalau bahasa pemrograman itu banyak ya. Banyak bahasa pemrograman sekarang tuh udah berkembang banget. Bisa ada puluhan. Tuh, ada HTML, segala macem. Ini mana sih yang harus kita pilih? Ya silakan pilih mana yang kalian passionnya di mana gitu. Untuk MK kita kali ini kita belajar menggunakan Pascal agar seragam dulu ya, biar nggak ada yang beda-beda gitu. Kalau misalkan klasifikasinya itu ada dua, ada yang bertujuan khusus dan ada yang bertujuan umum untuk bahasa pemrograman. Biasanya kalau yang bertujuan khusus itu dia dikhususkan. Contohnya misalnya untuk terapan bisnis dan administrasi. Ada yang khusus untuk memprogram bahasa mesin, untuk memprogram mesin. Nah, itu menggunakan bahasa assembly. Kayak gitu. Kalau yang bertujuan umum, nah seperti yang kita gunakan seperti Pascal, kemudian Python, Java, dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan atau sudah jelas? Kalau jelas kita akhiri sampai sini. Ya. Jadi, kesimpulannya algoritma dan logika itu berkaitan erat. Untuk membuat algoritma, kita harus berdasarkan logika. Harus terukur, harus secara sistematis. Kemudian pilih bahasa pemrograman sesuai dengan kaidahnya. Ya. Untuk besok kita praktek, kita siapkan laptopnya, ataupun yang belum ada PC ataupun laptop bisa menggunakan handphone yang udah saya share linknya di grup. Untuk masalah materinya bisa di-download, dan juga untuk tugasnya besok akan saya bahas bagaimana cara pengisiannya. Kalau tidak ada lagi yang disampaikan, kita bisa akhiri. Bagaimana? Siapa? Oke deh. Ya, Pak. Kalau kita akhiri ya, akhir kata terima kasih banyak dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Yuk. Kaosnya Mas Doni. Menunya apa lu? Ram,